Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para bunyai, para tokoh masyarakat, segenap jajaran pengurus takmir Masjid An-Nur, para muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf atas sejumlah keterlambatan karena ada kewajiban yang tidak bisa ditinggal mendadak. Untuk sesi ba'da maghrib ini insyaallah kami merasakan rasanya kalau majelis ilmu saja kurang. Kalau kita hanya mengisi ilmu rasanya kurang. Kami usul kepada Ustaz Bahruddin sebagai takmir untuk kita juga mengadakan zikir bersama istighosah walaupun setengah jam mungkin ya. Dan untuk sementara formatnya seperti ini. Jadi sebelum majelis kajian Al-Quran kita isi dengan zikir istighosah dengan tujuan litaqarrub ilallah, untuk kita tambah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi dari zikir ini adalah kita memperbanyak munajat kepada Allah, istighfar, membaca tahlil, membaca sholawat, serta berdoa. Gitu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan ya. Dan insyaallah untuk istighosah ini ingin kita istiqomahkan tiap sebelum majelis, paling setidaknya sebulan sekali, sebulan 2 kali kita bisa rutinkan. Mudah-mudahan bergelombang, bertahap, ke depannya akan semakin barokah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi tujuan utama kita berkumpul untuk waktu ba'da maghrib ini, di antara maghrib dan isya ini, kita mengadakan zikir bersama sebentar, beberapa saat sampai tibanya azan isya. Dan untuk itu kami mohon untuk tawassul. Tawassul. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang penting kita mohonkan itu adalah mohon selalu tambahan iman dan Islam, agar kita sempurna melaksanakan ibadah yang fardhu maupun yang sunnah, serta selalu diberi tambahan energi, semangat dan roh ya, spiritualitas di dalam kita menjalankan ibadah itu. Karena rahmat Allah itu tidak terhitung banyaknya. Dalam sehari manusia itu bernafas 50.000 kali. Rahmat Allah bisa lebih dari itu. Bahkan setiap hitungan nafas kita ini sebenarnya seandainya bersama dengan rahmat Allah, ini akan menjadi ibadah. Oleh karena itu ibadah bukan saja sholat 5 waktu, bukan sholat sunnah, bukan saja tahajud. Tapi ibadah itu sebenarnya adalah setiap hidup kita. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa semangat itu harus ada tambahan iman. Karena kalau tidak ditambah iman kita ini akan kendor dan akhirnya semakin menjauh dari jalur ibadah itu. Dan kedua, kita minta tentu tambahan rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang yang menjadi pengikut setia beliau, para guru kita, para ulama sholihin, para aulia, orang-orang contoh-contoh teladan pada setiap masa. Nah, monggo setiap guru kita juga kita doakan, karena seringkali kita lupa mendoakan guru-guru kita. Kita yang menjadi intisab rohani kita, sambungan rohani kita kepada siapa kita doakan. Kalau kita favorit senang kepada guru A, guru B, Habib A, Habib E, monggo kita. Karena setiap majelis itu ada barokahnya, setiap fatihah, setiap tawasul ada barokahnya. Kemudian yang ketiga yang kita mohon itu mohon husnul khotimah. Ya, Nabi berpesan
sholli sholata muwadda. Salatlah engkau seperti salatnya orang yang akan berpisah dari dunia. Jadi kita itu disuruh ingat mati tiap kali salat itu. Jangan kita tenang-tenang dan mengatakan masih lama saya mati. Kita ingin husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Demikian ya. Makanya kita mohon husnul khotimah, kapanpun kita dipanggil oleh Allah kita siap. Semoga amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat kita mohon husnul khotimah juga dalam semua pekerjaan kita, amalia kita, karir kita, pengabdian kita di masyarakat, pengabdian kita untuk umat maupun untuk keluarga setidak-setidaknya. Dan semua itu kita mohonkan husnul khotimah, berakhir dengan happy ending ya, dengan baik. Dan yang terakhir monggo hajat masing-masing. Misalnya yang punya keluhan sakit ya, yang masih punya hutang tanggungan atau punya hajat ingin perjalanan kemana itu, terutama haji dan umroh misalnya. Juga hajat yang disebutkan selalu ini oleh guru-guru kami, terutama Hadratus Syekh Kiai Sufyan ya. Selalu beliau berdawuh, hati yang lama tidak dizikiri itu hati yang karat gitu. Nah, kita ingin menghilangkan hati yang karat ini dengan memperbanyak majelis zikir. Tentu majelis zikir yang ada bukannya sudah dianggap cukup, tidak, kita tidak pernah cukup sebenarnya. Makanya setiap kali ada kesempatan dan setiap kali ada yang memimpin, siapapun yang memimpin itu, mari kita kumpul untuk kita sejenak ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun redaksi tawassul yang kami pilih itu adalah redaksi tawassul dari para masyayikh kami yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Tentunya monggo ditambah juga para masyayikh dari Mamban Ulum, dari pondok-pondok Nurul Qadim, Ginggung dan semuanya. Mari kita sambungkan rohani kita kepada beliau-beliau semua. Jadi untuk bacaan pertama mari kita mulai seperti saya bilang tadi dengan istighfar, kemudian tahlil dan ditutup dengan sholawat. Ada dua sholawat yang saya pilih, yaitu sholawat nariyah tiga ya, kemudian sholawat munjiat dan sholawat adrikni. Nah ini fadilah-fadilahnya tentu tidak bisa saya ucapkan di sini. Ya syukur-syukur bisa tambah sholawat yang lain ya. Tapi ini sementara pilihan kami untuk lebih memantapkan majelis ini gitu. Ala hadina wa ala kulli muslimin salihah. Tawajjahna ila Allah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawajjahu ilaik bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatihi wa bi syarafihi wa bi darajati 'indaka ya Allah. Wa ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ahli baiti wa ashabi wa tabi'in wa tabi'in ihsan ila yaumil wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya wasyuhada'i was salihin wa ila jami'i sadatina al alawiyyin al husainiyyin wa khususan ila sayyidina al habib Abi Bakar bin Salim wa ila jami'i sadatina al-imam Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa ila jami'i masyayikhina muassisi jam'iyah Nahdlatul Ulama khususan syekhuna Muhammad Khalil al-Bangkalani wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa talamidihim masyayikh muassis hadzal masjid Masjid An-Nur Sukodadi jami'i ma'ahidina al-islamiyah ma'had Ginggung, Ma'had Nurul Jadid, Ma'had Nurul Qadim, Jami' Mahidina, Ma'had Mambul Ulum, Jami' Mahidina, wa mutaqaddimina salafina salih. Wa ila jami' abaina wa ummatina, wa masyayikhina fid din, wa asatidina mu'allimina. Semua orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, leluhur kita. Wa ajdadina wa jaddatina, radhiyallahu anna wa anhum jami'an. Wa anna Allah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid din wa dunya wal akhirah. Syalillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat khususan jamaah Masjid An-Nur yang telah mendahului kita, para pengurus takmir yang telah mendahului kita,
Anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah. Sya'ulillahi lana ulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wal Fatihah li hajatil muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat, khususan hajah jami'i a'dha'i Majelis An-Nur, majelis semua anggota majelis jamaah Masjid An-Nur, hajat-hajatnya semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annallaha yutawwilu umurana wa umurahum fi khairin wa afiyah. Semoga dipanjangkan usianya. Wa yarzuquna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Wa ila jami'i ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa ikhwanina wa ashabina wa akhawatina wa jami'in wa jami'il mu'minin wal mu'minat as-solihin was solihat, semuanya semoga mendapat karamah, mendapat darajat di sisi Allah. Annallaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'afihim min jami'il fitan wal masaib wasyurur fid dunya wal akhirah. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم إنه كان غفارا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك
كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر العظيم لأبي وأمي أستغفر الله 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 العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين مؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه إنه كان غفارا أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا إلا لا إله إلا إلا لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله ربنا تقبل منا بجاه محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منا ومنكم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi minal mursalin wa ahli wa ashabihi wa tabi'in jamil malaikatil muqarrabin wal awliya wa syuhada'i was salihin jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa ila jami'i walidina abai wa inna Allahumma arhamna wa lahum Allahumma arhamna wa iyyahum bil Qur'an waj'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an واحشرنا وإياهم مع أهل القرآن واشفع لنا ولهم يا الله بشفاعة القرآن بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita niatkan majelis kita ini, pengajian kita ini seperti niat para ulama salaf, para ulama pendahulu kita, yaitu niat untuk memperoleh tambahan keimanan kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran, dengan niat juga mengamalkan isi Al-Quran, merenungkan isi Al-Quran, dan memohonkan supaya jadi petunjuk di dalam hidup kita, dan niat juga untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita dan keluarga kita, serta memohon supaya kita menjadi ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bisa dibuka surah Al-Mulk ya, juz 29 ya, melanjutkan yang terakhir. Dan seperti biasa kita akan baca ayatnya, kemudian para jamaah bisa mengikutinya bersama-sama untuk memperoleh pahala membaca Al-Quran. Dimulai dari ayat ketiga surah Al-Mulk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat ketiga ya, terjemah dan tafsirnya alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Az-zat yaitu zat yang telah menciptakan 7 langit tibaqa dengan bersusun-susun. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, tidaklah engkau melihat di dalam ciptaan zat yang maha pemberi rahmat Allah ya, min tafawut dari kekurangan. Farji'il basar hal tara min futur, maka kembalilah untuk melihat, atau kembalikanlah penglihatanmu, apakah engkau melihat dari celah atau keretakan sesuatu yang tidak sempurna di dalam ciptaan. Sumarji'il basara karrataini, kemudian kembalikanlah penglihatanmu 2 kali, atau 1 kali demi 1 kali, artinya berkali-kali. Maka yang qalib ilaikal basur khasi'an wa hasir, maka penglihatan itu akan kembali dalam keadaan hina dan lelah. Baik, ini 2 ayat ini, ayat 3 dan 4 ini sekali lagi masih dalam rangkaian tentang menerangkan tentang kerajaan Allah. Kita mengetahui bahwa Allah punya banyak kerajaan. Kerajaan ini artinya sesuatu yang besar yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kerajaan. Jadi kerajaan ini ada beberapa disebut ulama. Kalau dilihat dari sesuatu yang kelihatan ada 2. Ada alamus syahadah, ada alamul ghaib. Ada alam yang terlihat, yang bisa disaksikan oleh kedua mata kita dan bisa didengar dan oleh panca indera kita dirasakan dan seterusnya. Ini sejauh batas mata memandang. Nah, sekarang dengan sains ya, dengan pengetahuan dan teknologi, kita dibantu oleh alat-alat seperti teleskop dan lain-lain, bisa menjangkau itu semua masih alam syahadah. Bahkan galaksi-galaksi yang masih terlihat, yang masih bisa difoto, itu semua alam syahadah. Artinya alam yang terlihat oleh mata manusia. Dan sejauh mata memandang, itulah alam syahadah. Ini kerajaan Allah yang maha besar karena ini saja sudah belum dijangkau oleh manusia. Kita saja belum bisa memperkirakan berapa luas alam semesta. Subhanallah. Ini Al-Mulk. Makanya surat Al-Mulk ini jangkauannya sangat luas. Ya, kalau kita tahu surat Al-Mulk ini mengajak kita berpikir tentang keluasan kerajaan Allah. Kan Al-Mulk sendiri artinya kerajaan. Kemudian alam yang kedua, ini secara maudhu atau secara tematik ya dari surat ini, dari beberapa ayat ini. Alam yang kedua ini adalah alamul ghaib. Alam yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini ada beberapa hal yang dibalik alam yang kelihatan ini. Ini jadi alam ini ada 2 sisi. Ada sisi yang kelihatan, ada sisi yang enggak kelihatan. Lain sisi yang enggak kelihatan inilah yang disebut alam ghaib, yang itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Sebagian kecil dari alam ghaib ini diperlihatkan melalui hati manusia. Melalui jiwa manusia, yaitu hati manusia ini. Seperti apa? Manifestasinya, penampakannya adalah melalui mimpi. Melalui pengalaman seperti sakratul maut, itu diperlihatkan sedikit. Melalui mimpi tapi mimpi yang benar ya. Ada namanya mimpi ar-ru'yas shadiqah, ada ar-ru'yal kadzibah. Ada mimpi yang benar, ada yang mimpi bohong-bohongan. Yang disebut al-hulum atau mimpi angan-angan ya, seperti mimpi yang mudah lupa. Kita kalau mudah lupa itu berarti bukan mimpi yang sebenarnya. Tapi kalau ada mimpi kita ingat terus sampai setahun 2 tahun masih ingat aja. Dulu saya pernah mimpi itu. Itu insya Allah ru'yas shadiqah. Itu termasuk berita dari alam gaib itu.
Alam ghaib artinya sesuatu yang tidak kelihatan oleh kita, entah di masa lalu atau di masa depan. Ya. Misalnya mimpi mati di situ gitu ya. Itu kan berita. Makanya ada orang sudah mesen kuburannya kadang ya. Ada itu, masyayikh itu. Tolong saya dikuburkan di tempat ini. Karena dia dapat isyarat, dapat mimpi, artinya dapat petunjuk melalui mimpi. Yang petunjuk itu mungkin masih samar ya, tidak begitu jelas. Tapi namanya petunjuk ya petunjuk, walaupun samar. Saya nanti akan mati di situ. Nah, sudah pesan kaplingan dulu Pak. Gitu. Boleh ya boleh, selama tidak mengganggu hanya orang gitu kan. Nah, itu macam-macamnya berita dari alam gaib itu yang tidak bisa lihat. Salah satunya adalah alam arwah. Itu kerajaan Allah yang maha besar. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Alam malaikat, kita nggak tahu besarnya kayak apa. Malaikat itu seabrek-abrek banyak sekali, besar-besar. Tapi bisa menyusut juga. Bisa menjadi alam sangat kecil gitu. Alam jin, alam setan. Itu semua kerajaan Allah. Ya. Kemudian ini kalau dilihat dari penghuninya, jadi ada 2 tinjauan. Ya, ini setidaknya yang sedikit saya bisa sampaikan. Kalau dilihat dari bisa disaksikan atau enggak, ada 2 kategori, ya 2 sifat, alamul syahadah dan alamul ghaib. Kemudian kalau dilihat dari penghuninya, itu ada yang disebut pertama alamul jamadat, itu alam benda-benda ya, seperti batu dan seterusnya. Ini alam dari bumi dan seterusnya ya, tanah dan seterusnya. Kemudian alamul insan ya, alam manusia. Ini kehidupan sosial gitu. Kita ini ada di lingkungan alam manusia. Kemudian ada alamul jin, ada alam jin. Ini khusus komunitas jin ya. Komunitas jin itu juga ada kiainya, ada ketuanya ya. Ada yang kafir, ada yang juga suka melakukan maksiat. Ada wali-walinya juga ya, orang jin itu sama. Ada apa? Ada jin yang mukmin, jin itu di surah Al-Jin itu jelas ya. Kemudian ada alam malaikat. Kemudian ada alam yang ini merusak baik kepada alam manusia maupun jin, yaitu alam setan. Karena setan ini bisa masuk ke alam manusia dan alam jin. Bahkan setan ini bisa memporak-porandakan kedua alam ini ya, dengan izin yang Allah berikan kepada setan untuk mengganggu. Kemudian alam malaikat ini tidak bisa diganggu oleh malaikat karena oleh bangsa setan ya. Alamul malaikah yang disebut dengan alam malakut. Kemudian lebih tinggi lagi ini adalah alam-alam yang lebih tersembunyi lagi, yang itu malaikat pun tidak semuanya bisa hidup di situ, hanya malaikat-malaikat tertentu. Seperti malaikat Jibril, malaikat Israfil, yaitu disebut alam Jabarut, yaitu alam seperti di situ ada lauh mahfuz, ada catatan takdir, itu tidak semua malaikat punya akses ke situ. Hanya malaikat-malaikat yang kelas-kelas VIP lah gitu ya. Yang ini mengakses. Ini alam-alam asror, disebut juga alam rahasia karena di situ rahasia seluruh alam ada di situ. Ibaratnya softwarenya, bahkan catatan-catatan amal manusia diterima, umur manusia, nasib dan seterusnya semua di situ. Ini alam Jabarut di situ. Alam malakut dan Jabarut ini pokoknya ini alam-alam yang tidak bisa kita akses kecuali diberi akses oleh Allah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatasi semua alam. Allah tidak hidup di alam apapun ya. Allah tidak bertempat dan tidak beruang ya, tidak dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu Allah tidak ada di satu alam pun. Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan pemilik semua alam ini. Ya. Kalau dikatakan Allah ada di Arsy, itu bukan berarti Allah duduk di Arsy, bukan. Allah itu tidak bertempat, tapi kita yakin bahwa Allah SWT memilih apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi gitu. Itu tidak perlu kita bahas. Nah, yang diperlihatkan oleh Allah ini sebagian dari alam syahadah. Coba kamu lihat langit ini loh. Langit ini 7 tingkatan. Jadi ternyata ada 7 lapis langit. Nah 7 ini dilihat dari pengetahuan Allah ya, bukan dilihat dari mata kita. Kita nggak bisa ngelihat, karena langit yang bisa kita lihat ini baru sama dunya. Apa ini yang tadi itu ya? Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Ya ini. Baik. Jadi pertama ada 7 langit, yang kedua
kalian tidak akan menemukan satu kekurangan pun di dalam penciptaan langit ini. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang aneh itu. Jadi alam ini tampak sangat indah, ya, harmonis. Ya meski ada beberapa anomali atau keganjilan, tapi itu bukan kekurangan, itu keindahannya. Mungkin bintang ada yang sedikit, biasanya ada di situ, dia pindah ke situ gitu kelihatan. Itu karena kita saja yang posisi kita bergeser kan gitu ya. Coba kamu lihat, apakah kamu melihat ada kekurangan? Ini tantangan, khususnya kepada para ilmuwan. Makanya Al-Quran itu juga mukjizat bagi ilmu pengetahuan. Kalau ada ilmuwan mengatakan saya tidak percaya ada Tuhan, oke, kamu tidak percaya pada Tuhan, kamu tidak percaya ada yang menciptakan. Coba langit itu kok bisa kayak gitu terus posisinya? Siapa yang ngatur? Gitu. Hal tara min futur, apakah kamu melihat ada kekurangan? Ya. Kalau tidak percaya lagi, sumarji'il basar, coba lihat 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau enggak pandanganmu nanti akan capek, lelah. Kenapa? Mata kita sudah lelah untuk bisa melihat itu. Coba betapa banyak usaha manusia untuk menguak tabir rahasia alam ini, pada akhirnya berakhir dengan kegagalan. Kan ini sudah di dalam surat Al-Mulk ditantang. Kalau bisa kamu nembus, pandangan kamu tembus ke langit yang paling nomor 7. Kalau bisa, coba. Ini mukjizatnya Al-Quran. Sekarang sains modern belum bisa loh ya, menembus langit kedua saja enggak sempat. Masih memetakan struktur langit yang pertama. Struktur langit yang pertama ini dengan adanya materi gelap dan seterusnya, yang sependek saya ketahui karena saya bukan fisikawan, itu saja belum berhasil diungkap. Apalagi langit ketujuh, yang di situ ada pernah terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan Nabi sudah melihat itu semua tanpa bantuan sains. Nabi itu dengan mukjizat terbang ke sana. Kita baru memetakan struktur di alam yang lapis pertama ini sudah ruwet sekali gitu. Bermacam-macam teleskop diciptakan dan seterusnya. Ini belum selesai. Artinya lelah, pada akhirnya punya keterbatasan. Nah disitulah semestinya manusia itu mengakui kemahakuasaan Tuhannya. Dan di ayat kelima, dan kami hiasi langit yang paling bawah. Jadi langit yang paling bawah ini yang baru terlihat, yang disebut alam syahadah ini dengan lampu-lampu. Artinya apa? Ini perumpamaan bagi bintang. Ya, bintang itu diumpamakan seperti lampu-lampu. Dan memang bagi dunia kalau masih gelap ya, kita belum di zaman listrik saat itu misalnya. Dulu saya punya kesaksian tentang teknologi di zaman dulu dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita ingin tahu umat Islam kondisinya ya 3 abad lalu, ya tidak usah 3 jauh. 100 tahun yang lalu aja kita belum mengenal listrik ya. Lawang listrik masuk Python itu ya sejak adanya pembangkit listrik gitu. Terus juga banyak kemajuan-kemajuan. Kita dulu itu gelap sekali gitu. Nah, itu ada kesaksian bagaimana seorang Imam Al-Ghazali waktu ziarah ke Madinah katanya, beliau mengatakan, kalau engkau pergi ziarah kepada Nabi, jangan lupa kamu bawa lampu katanya. Bawa lampu yang dari api itu ya, jadi kayak lilin gitu, dan lilinnya itu taruh di kepalanya. Berarti zaman dulu itu kalau ziarah ke Mekah Madinah ya gelap-gelapan ya. Coba bayangkan Mekah zaman itu, Madinah zaman itu tidak ada apa-apa. Kalau malam itu gelap total. Cuman lampu-lampu kecil yang dibawa gitu. Jadi beda jangan sekarang. Kalau sekarang kan terang benderang luar biasa gitu. Subhanallah. Jadi memang langit dunia ini dianu lampu, dan itu hanya bintang-bintang itu menjadi peran lampu. Nah jadi dulu lampunya ya di atas gitu, enggak kayak sekarang. Nah kalau sekarang sudah digeser ke bawah lampunya gitu ya. Dan kami jadikan ini lemparan-lemparan bagi syaitan. Jadi disebutkan oleh Qatadah, ya ini sebenarnya pemahaman para ulama zaman dulu. Fungsi bintang itu ada 3, yaitu hiasan bagi langit, kemudian alat untuk melempar syaitan, dan tanda-tanda untuk manusia. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menyebut berkali-kali ini ya, mengenai masalah
rujum atau lemparan-lemparan bagi syaitan ini, sehingga kalau bagi manusia hujan meteor itu tampak indah, fenomena alam biasa, tapi sebenarnya itu ada fenomena gaibnya juga, yaitu ketika syaitan itu dilempar. Syaitan itu kan ingin berusaha menembus ke alam malakut ya, tapi tidak bisa dijaga ketat. Jadi mereka tidak bisa membaca rahasia takdir. Nah, kalau ada orang yang melakukan praktek perdukunan, kemudian dia minta konsultasi, minta bantuan syaitan atau bangsa jin untuk mengungkap masa depan. Sebenarnya itu bukan berasal dari alam gaib, tapi dari tebak-tebakannya syaitan saja gitu. Jadi kalau benar ya kebetulan benar, kalau salah ya salah gitu. Dan walil ladzina kafaru di ayat 6, bagi orang kafir itu azab neraka jahanam dan sebaik-baiknya dan seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, ini mereka akan kumpul dengan syaitan yang dijanjikan azabus sa'ir. Ini kita tidak tahu seperti apa siksa sa'ir ini, yang jelas sangat pedih. Ciri dari azab itu, jika mereka dilamparkan kepadanya, sami'u laha syahiqan, mereka mendengar suara yang menakutkan. Wahiyya tafur, dan suara itu mendidih. Disebutkan bahwa api neraka itu 40 kali ya, lebih panas daripada api dunia. Jadi coba kita ukur kalau di dunia ini api yang paling panas berapa derajat gitu. Dan api neraka itu 40 kali kelipatannya itu. Berapa Fahrenheit, berapa Celsius ya. Itulah api neraka 40 kelipatannya. Baik. Takadu tamayyazu minal ghaiz ya. Hampir saja neraka jahanam itu pecah ya. Pecah karena dari saking marahnya kepada musuh-musuh Allah. Artinya marahnya kepada orang-orang kafir. Ini ungkapan ya bahwa neraka itu pun benci ya sebenarnya. Dia membakar itu ya karena marah gitu loh. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap satu golongan ya, satu jamaah, satu rombongan itu dilemparkan ke dalam neraka, naudzubillah, maka sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, maka para penjaganya bertanya, apakah engkau telah datang kepada kalian itu pemberi peringatan. Maksudnya apakah kalian telah mendengar berita-berita dari para nabi? Mereka mengatakan bala, qalu bala qad ja'ana nadhir, ya dulu kami pernah datang kepada kami pemberi peringatan dan kami mendustakannya. Nah, ini hakikat kekafiran itu ya ini ya. Jadi kekafiran itu ketika ada orang yang memberitahu tentang sesuatu yang benar, mereka mendustakannya mentah-mentah. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in, dan kami katakan tidaklah Allah menurunkan sesuatu. Jadi ini mereka percaya kepada Allah tapi enggak percaya kepada utusan. Ini kafir juga ini. Ya. Kita jangan mengira ya orang musyrik Mekah itu tidak menyembah Allah. Mereka itu menyembah Allah. Orang-orang kafir Mekah yang memusuhi Nabi seperti Abu Jahal itu menyembah Allah. Mereka percaya kepada Allah. Hanya mereka pertama menyekutukan Allah. Jadi bukan hanya ini dosa besar mereka, dosa terbesar. Mereka menyekutukan Allah dengan yang lain. Kemudian yang kedua, mereka itu tidak percaya kepada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu. Jadi mereka bukan tidak percaya Allah. Nah, makanya zaman sekarang kalau melihat ada banyak orang percaya pada Tuhan, iya, Tuhan yang Maha Esa percaya. Tapi kepada Rasulullah tidak percaya, pada Al-Quran tidak percaya, ya kafir. Itu sederhananya begitu. Ini mirip seperti perilaku orang-orang ahlu jahannam itu ya. In antum illa fi dhalalin kabir. Mereka mengatakan justru mereka menyesat-nyesatkan para utusan. Kalian itu dalam kesesatan katanya. Nah, apa yang terjadi? Mereka menyatakan penyesalan. Seandainya waqalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya mereka mengatakan seandainya dulu kami mendengar atau kami berpikir, kami tidak mungkin ada di dalam golongan orang-orang sa'ir.
Baik, ini sedikit ada catatan ya. Jadi supaya kita lebih meresapi kepada ayat-ayat ini. Ada dua fakultas atau dua kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk kita itu bisa memperoleh kebenarannya. Dan ini harus benar-benar kita pakai selama hidup ini. Pertama, pendengaran. Yang kedua itu akal kita untuk berpikir. Pokoknya salah satu inilah setidaknya. Kalau nggak bisa dua-duanya salah satunya. Karena ini di dalam ayat ini laukunna nasma'u wa naqil. Kebenaran itu pertama diperoleh dari simak, dari cara mendengar. Kita sebagai contoh sejak masa kecil diperingatkan. Kemudian kita mengatakan kata bapak, kata ibu, kata guru, kata kakek, kata ustadz. Itu sebenarnya ilmu simai, ilmu dari hasil nyimak, mendengar. Tapi katanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ilmu simai itu ada dua, ada yang benar, ada yang salah. Tidak semua yang kita dengar itu pasti benar. Oleh karena itu katanya para ulama, kalau kita mendengar sesuatu cek dulu kepada yang disimak orang lain, apakah sama. Misalnya, kita diajari sholat itu wajib. Tanya ke tetangga kita, sholat itu wajib ya? Wajib. Tanya ke orang yang mondok dari tempat jauh, sama. Berarti ini benar. Kalau banyak orang mengkonfirmasi, membenarkan apa yang pernah kita dengar, insya Allah itu derajat kebenarannya lebih tinggi. Jadi jangan kita menelan mentah-mentah ya apa yang kita dengar katanya orang begini, katanya orang, lalu kita meyakini. Jangan dulu. Ketika kita dengar jangan langsung masuk ke dalam hati. Karena ini konsekuensinya berat, Pak. Apa yang kita dengar kalau kita yakini ini jadi dosa hati nanti. Nah, ketika dosa hati, dosa keyakinan, dosa akidah. Akhirnya apa? Tauhidnya rusak. Ini banyak orang misalnya dengar besok kiamatnya. 2002 berapa kiamat? Kok yang didengar langsung diyakini itu kan. Jadi filter dulu. Ini umat Islam banyak jebolnya di sini. Ya, kenapa? Apa yang didengar langsung diyakini padahal belum tentu apa yang didengar itu benar. Jadi jangan langsung kita iyakan. Kita cek dulu, kita cek dari keterangan-keterangan yang ada. Itu kelemahannya ilmu simai itu mudah dipercaya walaupun isinya tidak benar. Tapi kekuatannya dia sangat mudah mempengaruhi orang yang tidak tahu apa-apa. Makanya pengajian itu rata-rata disampaikan dengan cara ceramah. Karena ketika jenengan dengar, itu jenengan langsung meresapi, langsung punya keyakinan. Tapi jangan langsung diyakini secara membabi buta, dicek dulu. Kalau dirasakan 3 hari, 4 hari kok masuk akal, kok ini. Nah makanya pakai auna kilo, kita akal, kita pikir itu. Ya. Kalau tidak mampu mendengar, kita berpikir. Misalnya kita membaca buku, ya kita kan tidak mendengar. Kemudian kita, apa benar ini kata buku ini? Kita dipikir. Nah Allah memberikan dua kemampuan ini supaya manusia itu terbebas dari api neraka. Supaya manusia itu terbebas dari kehidupan yang sengsara nanti di akhirat ya. Dan mereka kelak akan menyesal karena tidak memakai akal dan pendengaran mereka dengan baik. Ya, maka mereka fa'tarufu bidzambihi. Mereka mengakui dosa mereka. Mereka menyesal, tapi menyesalnya terlambat gitu ya. Iktiraf atas dosa atau pengakuan atas dosa itu batasnya adalah sebelum nafas kita itu ada di kerongkongan. Taubat itu masih diterima sebelum nafas kita di kerongkongan. Makanya mumpung masih sehat, walaupun sudah sakit sekalipun jangan pernah berhenti untuk bertaubat kepada Allah. Saya cuman mau cerita sedikit, insya Allah ini sudah penutup ya, karena kami juga ada kewajiban habis ini. Dulu beberapa waktu lalu ada seseorang sepuh, orang tua. Dia sudah 3 tahun tidak bisa sholat duduk maksudnya. Dia hanya sholat berbaring dan itu pun dengan sangat penuh keterbatasan. Itu pun hanya bisa bertayamum. Ini cerita nyata ini Pak, bukan dari YouTube atau ini cerita real, ini nyata. Ada orang sudah 3 tahun ini bermacam-macam penyakitnya, komplikasi, dia itu tidak bisa sholat. Dia penuh keterbatasan sampai sudah tarahum macam-macam, matanya itu sudah tidak bisa lihat. Sepuh.
mungkin 70-an. Ibu-ibu ini. Nah, ini kebetulan ya mohon doanya semoga beliau husnul khotimah ini. Beliau ini mengatakan ya kepada seseorang, dia mengatakan saya tidak sholat 3 tahun. Betapa saya sedih gitu. Karena saya tidak bisa sholat artinya sholat seperti normalnya orang. Dia hanya membaca tasbih, membaca istighfar, membaca sholawat, itu yang bisa dilakukan. Cuman lisan dia sekarang yang bisa ini ya. Ya. Dia itu setiap kali ada yang mengunjungi dan minta doa dari orang yang mengunjungi itu, dia mengatakan itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya sudah lama tidak sholat. Ampuni saya, selamatkan saya, gitu ya. Itu doanya. Saya jujur merinding Pak dengar itu. Beliau itu berdoa begitu. Intinya apa? Kesadaran bahwa manusia itu penuh keterbatasan, mengakui dosanya dengan mengharap rahmat Allah, terutama di detik-detik akhir hidupnya. Nah, orang yang mengharap rahmat Allah meski dia dosanya seabrek-abrek atau setumpuk gunung lah ya. Ada hadis qudsi ya. Wahai hambaku, jika engkau datang kepadaku dengan setumpuk dosa, bahkan dosamu ini sebesar bumi katanya. Tapi jika engkau meminta ampunanku, aku ampuni. Dan engkau akan kembali dalam keadaan diampuni. Artinya kita itu jangan pernah lelah Pak untuk menjemput maghfirah Allah itu. Terutama nanti ketika kita sudah kritis. Ya kalau masih sehat nggak begitu terasa. Tuntutan untuk memperoleh ampunan Allah nggak begitu terasa. Tapi kalau sudah kritis itu ya, kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain itu, cuman mulut aja yang bisa ngomong, ini kita akan meminta ampunan kepada Allah dengan cara yang sangat luar biasa. Makanya pengakuan atas dosa itu adalah suatu ungkapan yang paling baik ya kepada seorang dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah orang seperti itu diampuni. Allah itu Maha belas ya. Dan ini berita baiknya ya. Fa innal ladzina yakhshawna rabbahum, maksudnya orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib. Bil ghaib itu artinya dari ghaib ya, dari keghaiban, dengan keghaiban. Artinya mereka takut kepada Allah tapi tidak melihat Allah. Begini, orang kalau takut kepada sesuatu tapi melihat sesuatu itu masuk akal. Dan itu ranahnya bukan iman, itu ranahnya pengalaman atau panca indera. Ada, mohon maaf, moga nggak ada bener ya, takut nanti saya ngomong ini ada bener nanti di sini. Ada singa misalnya. Tapi jadi kan jalan, misalnya di satu jalan tiba-tiba ada macan gitu. Oh, siapa yang nggak tahu sama macan? Nah, itu kalau takut seperti itu, naluri itu namanya khauf. Itu dalam bahasa Arab namanya khauf. Ini perbedaan antara khauf dengan khasyah. Kalau khauf itu takutnya takut naluri kayak gitu. Jadi kita lihat ular, ada ular, menakutkan, takut. Wajar ya? Wajar. Nah, karena kita melihat. Coba apa kita pernah takut setan? Enggak pernah. Soalnya belum muncul. Coba kalau setannya di depan kita gitu. Terus bentuk apa gitu kan, makin mak lampir gitu apa gitu. Takut lari kita. Itu wajar gitu. Nah, sekarang ada macamnya rasa takut tapi yang ditakuti tidak kelihatan. Ini yang dimaksud bil ghaib. Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, itu salah satunya. Itu seranahnya iman. Kalau sesuatu tidak bisa kita lihat tapi kita percaya dia layak ditakuti, sekurang-kurangnya misalnya dosa. Dosa itu perkara gaib. Kita kan tidak lihat dosa itu. Memang oleh sebagian ulama Allah memperlihatkan dosa-dosa itu, Allah memperlihatkan kepada sebagian hambanya yang soleh. Seperti kisah Imam Abu Hanifah, kalau wudhu katanya Pak, langsung keluar Pak, kotoran daki itu keluar langsung. Kalau dia mengatakan ini dosa saya ini. Makanya Imam Abu Hanifah itu suatu saat dikasyaf, diperlihatkan sesuatu yang tidak kelihatan oleh Allah. Dosa-dosanya orang yang wudhu di atas jamban itu, di atas kamar mandi itu. Jadi di depannya masjidnya Imam Abu Hanifah ini ada tempat wudhu besar gitu ya, semacam bak mandi besar. Kemudian orang-orang pada berwudhu.
Langsung Imam Hanifah itu ngelihat penuh kotoran. Apa keputusan dari Imam Hanifah? Barang siapa wudhu ke dalam air, ke dalam 2 kullah, walaupun 2 kullah, tidak sah. Kenapa? Karena saya ngelihat sendiri itu banyak kotoran yang dikasyaf oleh Allah. Ya kalau kita kan nggak kelihatan, Pak. Kita wudhu, tetap. Dosa itu perkara gaib. Tapi itu bagi sebagian orang-orang soleh itu kelihatan. Bahkan ada orang soleh itu kan nggak mau ngelihat wajahnya orang karena di sini tulisnya ahli zina, di sini tukang rampok, tukang kelihatan di sini. Enggak. Mukanya kok kayak anjing, naudzubillah, mukanya kok kayak babi, kelihatan, Pak. Jadi dosa itu sebenarnya nyata, hanya digaibkan oleh Allah supaya kita diuji, apa kita percaya apa enggak ada dosa itu. Ada yang namanya apa itu syaitan, malaikat dan seterusnya ya. Lebih-lebih yang patut kita imani secara gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak melihat Allah, tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tingkatan orang yang sudah merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah. Nah, kita kalau punya rasa takut seperti itu, siapapun orang mukmin yang takut kepada Allah, Allah janjikan lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka dapat ampunan Allah dan pahala yang sangat besar. Nah, ini yang dimaksud dengan khasyah atau rasa takut karena iman, karena takwa kepada Allah. Ya. Jadi ada 2 tingkatan ya. Orang mukmin itu secara umum saya uraikan dan terakhir sebagai ikhtitam, ada orang yang lebih dominan takutnya kepada Allah, itu disebut khasyah ya. Dan orang seperti ini sudah mulia di sisi Allah. Terutama ketika sendiri. Sendiri tidak ada orang ngelihat, tapi takut, Allah lihat saya, enggak enak, saya enggak. Gitu. Ada yang nomor 2, orang yang cinta kepada Allah, merindukan Allah Subhanahu wa taala, ini ahlul mahabbah. Orang seperti ini tidak melihat Allah, tapi dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Dia kemudian merasakan rindu, ingin ketemu sama Allah. Nah, ini ya. Nah, orang seperti ini lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama takut, yang kedua ini cinta, Pak. Nah, kalau dua-duanya sama-sama diperoleh, maka ini adalah kesempurnaan seorang hamba. Nah, untuk memperolehnya bagaimana? Tentu kita harus selalu banyak beristighfar, banyak bertaubat dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Ya. Sampai ayat sini mungkin insya Allah akan dilanjutkan. Jadi insya Allah surat Al-Mulk ini surat atau dikenal juga dengan surat Tabarok ya. Ini kita coba hatamkan kajian tafsirnya dan disebutkan memang surat ini itu ya sangat istimewa ya. Sehingga disebut juga surat Munjiat. Bahkan keutamaannya Nabi SAW ingin ya, kalau tidak salah dalam satu hadis ini ingin agar umatnya menghafal surat Al-Mulk ya. Nah ini. Nah kalau punya ahli kubur bacakanlah juga surah Al-Mulk. Ya alhamdulillah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada 1-2 pertanyaan terakhir, monggo kepada para jamaah. Monggo dipersilahkan. Dari muslimat, kalau tidak ada muslimin, monggo. Kalau ada mungkin silahkan bisa nih. Misalnya juga saya kira yang penting meski ini bukan forum kajian fikih ya, tapi kalau ada yang punya permasalahan fikih ya mungkin ada sedikit yang bisa kami jawab ya insyaallah. Monggo ada? Tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup dengan pembacaan doa. Ada? Ada. Dari ibu-ibu ada? Oke. Kalau ke sini ajak sama putri-putrinya, Bu, ya. Biar apa? Biar senang Al-Qur'an, ya. Insya Allah kita itu ya walaupun sebulan sekali ngaji Al-Qur'an itu menjadi apa? Siraman rohani. Karena makanan itu ada 2 ya. Ada makanan untuk badan kita yang itu hanya bertahan 24 jam. Habis itu kita harus makan lagi dan terus gitu ya.
Ada makanan rohani. Lah kalau makanan rohani ini adalah ilmu-ilmu yang seperti ini, ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis. Ini Pak mau dipakai seumur hidup bisa, Pak. Dan makanan seperti ini kalau tidak sering kita makan karena kita akan haus. Kalau sudah haus kita gelisah gitu. Makanya kita sempatkan kata para ulama ya ngaji gitu. Ngaji itu ya seperti ini, ngaji itu bukan dari YouTube itu. Kalau YouTube itu nggak mesti ngaji, kadang kita kan main-main itu. Kalau ngaji itu ya harus ada muwajahah. Harus ada saling berhadapan-hadapan antara yang muallim dengan muta'allim, antara seorang yang menyampaikan ilmu dengan yang menerima ilmu. Itu harus ada muwajahah. Itu kalau ngaji. Tapi kalau darurat ya kayak YouTube tidak apa-apa kalau darurat. Tapi itu sebenarnya darurat. Nah, banyak orang mengambil yang darurat-darurat ini tidak hadir ke majelis ilmu yang sebenarnya gitu loh. Ini kebaliknya zaman sekarang. Ya tapi insya Allah ada pahalanya juga walaupun ngaji di YouTube ya. Ada pahalanya juga tentu. Tapi lebih afdal kalau kita mengejar kemuliaan majelis untuk hadir jauh-jauh lebih-lebih. Ada kisah yang mengharukan Pak ya. Ini sebagai penutup. Ada namanya Abdullah bin Mubarak. Ini seorang tabi'in. Beliau itu berburu hadis, ingin tahu satu hadis. Beliau itu melakukan perjalanan 3 bulan, Pak. Biaya banyak karena harus membekali perjalanan. Hanya demi satu hadis. Oke. Ini zaman dulu seperti itu, semangat orang mencari ilmu. Jadi kalau ada majelis pengajian misalnya di negara lain gitu ya, dia hadir itu. Walaupun perjalanan sampai 3 bulan dia datangnya. Demi memburu satu hadis. Imam Bukhari demikian juga, beliau sampai luar biasa. Saya tidak bisa cerita beliau-beliau, tapi intinya kita saja gitu loh. Kita ini gimana? Kita yang cuman beda kampung, beda desa, sudah rasanya jauh sekali. Padahal di situ kita tahu di situ ada majelis, di situ ada Habib, ada Syekh, ada siapa gitu. Oh ya terakhir makanya saya dalam semangat mengaji ini saya ingin ngaji juga. Tapi insya Allah untuk malam Rebu depan. Karena malam Rebu depan ini ada tamu besar ya. Kalau insya Allah informasinya Habib Umar dari Yaman, Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ini bisa dibilang panutannya para dai sekarang di dunia. Nah, itu akan rawuh ke Indonesia ke Masjid Surabaya, Masjid Akbar Surabaya. Dan mungkin kalau berminat, saya kira mungkin para jamaah dari Masjid An-Nur juga bisa menghadiri. Kalau tidak, ikut yang di Gresik bisa gitu. Tapi maksud saya kalau kita sempat ngaji. Insya Allah saya juga akan hadir ke sana insya Allah. Kalau tidak ada udzur insya Allah saya akan hadir. Intinya kalau ada majelis-majelis ilmu yang penuh barokah, kita ajak ya, jangan sendiri-sendiri. Masuk surga itu jangan sendiri-sendiri, tidak enak gitu. Ya. Jadi jangan ngajak-ngajak. Kalau ke masuk neraka jangan ngajak-ngajak, tapi kalau ke surga harus ngajak-ngajak gitu ya. Itu saja nggih Pak, nggih. Ada dari pertanyaan ada? Biasanya satu dia ada. Nggih. Kalau tidak ada ya mari kita tutup dengan membacaan doa. Ala hadina bismil Fatihah. Astagfirullah dan sekaligus apa yang tadi diistighosahkan, apa yang kita mohonkan semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama hajat-hajat kita di akhirat nanti ya, semoga kita memperoleh syafaatnya. Al-Qur'an syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatus sholihin dari orang-orang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi andaka la taraj. Tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil ati ba'd. Allahumma taqabbal wa awsil wa balligh thawaba ma qara'na min awwali sa'ah ila akhiriha wa ma talawna min ayatil Qur'anil azim fi hadzal majlis mubarak wa ma sabbahna wa ma hamidna wa ma astaghfarna wa ma hallalna wa ma sallayna ala rasulika sayyidina Muhammad
هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة مشيلة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وأهل بيته الطيبين وأصحابه والتابعين وتابعين خصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين وسيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإلى جميع ساداتنا العلويين من ذرية الشيخ جعفر الإمام جعفر الصادق وسيد الفقيه المقدم محمد بن علوي محمد بن علوي وأصولهم وفروعهم جميع ساداتنا ومشايخنا وعلمائنا العلماء وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ومؤسسي هذا المسجد مسجد النور وأصولنا وفروعنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم بلغ سلامنا إليهم وخصوصا إلى روح حبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونعوذ بك من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه وزوجة صالحة وذرية طيبة يا الله وذرية طيبة ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه وحجا مبرورا وعمرة مبرورة ومقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور اللهم أصلح شأننا كله بما أصلحت بعبادك الصالحين اللهم ارحمنا وأهلنا بالقرآن واجعله لنا ولهم إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما أنسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا ولأهلنا يا الله ولأحبابنا حجة لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم شفعنا بالقرآن اللهم شفعنا بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا وجلاء حزننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف صدورنا بالقرآن اللهم فرج همومنا بالقرآن اللهم اقض ديوننا بالقرآن اللهم يسر لنا أمورنا بالقرآن وارزقنا يا الله زيارة مكة والمدينة حاجين معتمرين إلى بيتك الحرام مرات بعد مرات كرات بعد كرات وارزقنا العودة ثم العودة إلى بيتك الحرام وإلى قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما أنسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mohon maaf kepada segenap hadirin. Dan ini mungkin satu yang semakin menguatkan saya untuk terus istiqomah di majelis ini meski dengan penuh keterbatasan tenaga dan waktu kami. Beberapa bulan yang lalu kami sempat bertemu sebentar dengan guru kami Al-Habib Anis bin Hamid Al-Habsyi, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran Malang, Keraksaan ya. Patokan Keraksaan ini. Kampung Arab. Beliau dulu dawuh Uswayat masih aktif ya ngisi kajian Al-Qur'an di Masjid An-Nur katanya. Saya bilang, "Nggih Habib, doanya Habib. Teruskan katanya. Ini pesan dari beliau. Jadi beliau itu walaupun tidak hadir tapi mantau terus. Secara rohani mantau terus ruangnya. Karena memang saya yakin beliau sebagai min hufadzil Quran, beliau juga banyak berinteraksi dengan para jamaah sekalian. Ini berpesan. Jadi itu ada pesan. Teruskan Gus, teruskan. Saya senang sekali gitu. Ya Allah, saya cuma satu, saya ingin dapat barokahnya guru-guru saya gitu. Karena kebetulan kami juga alumni Nurul Quran. Jadi moga sedikit ikhtiar kita ini bisa menjadi barokah ya bagi kita. Dan doakan semoga yang hadir juga istiqomah dan terus bertambah, terus berkembang dan menjadi manfaat bagi sebanyak mungkin umat Islam. Maksudnya jamaah Masjid An-Nur. Demikian dan Allah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.